Haleluya. Ada yang bertanya seperti ini kepada saya ya. Kakak, apa yang membuat kamu mengeluarkan asumsi kalau bisa melihat makhluk halus itu adalah kutukan? Biar banyak yang tidak salah paham. Oke, baik. Untuk saudara, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, jadi anak yang saya doakan beberapa hari yang lalu itu sudah kami doakan dengan suami saya itu ada beberapa kali. Dan ketika kami bertanya kepada orang tuanya perihal-perihal apa yang terjadi pada anak ini, karena sebelumnya anak ini dia memiliki ada roh di dalam dirinya, roh memberontak, kasar berkata-kata. Nah, jadi singkat cerita, mamanya bercerita kepada kami tentang perihal keluarganya. Dan anak ini juga pernah bercerita kepada kami kalau dia itu takut. Lalu kami tanya kenapa dia bisa takut. Dia bilang dia bisa melihat setan di rumahnya. Nah, itu bukan sekali dua kali dia bisa melihat setannya. Nah, jadi ternyata ya ketika dia bisa melihat setan itu membawa roh ketakutan kepada anak itu. Nah, jadi begini saudara, kami mendoakan anak-anak yang melihat setan enggak hanya satu, dua, tiga orang, empat orang. Sudah ada beberapa anak dari tahun-tahun sebelumnya. Dan ada juga beberapa informasi dari orang tua yang kami dapat bahwa anaknya sudah enggak lagi melihat. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara di dalam hal ini harus percaya bahwa di dalam dunia ini ada dua jenis roh. Satu, roh yang dari Tuhan disebutkan roh yang baik atau roh yang kudus. Sedangkan roh yang daripada iblis itu disebutkan roh jahat karena memang sifatnya jahat. Sedangkan roh yang daripada Tuhan itu dia mendatangkan kebaikan, damai sejahtera bagi banyak orang. Sedangkan roh yang daripada iblis itu mendatangkan kesusahan, malapetaka, saudara. Ya, ini saudara harus percaya. Nah, itu sebabnya orang nggak percaya pada Tuhan Yesus pun mereka juga mengakui bahwa ada roh yang baik, ada roh yang jahat. Seperti itu. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal ini tidak akan terjadi di dalam diri anak-anak bila tidak ada di dalam keluarga itu yang namanya background ya tentang perdukunan-perdukunan. Jadi mengapa bisa anak-anak bisa melihat setan? Itu karena keluarga itu ada terikat dengan perdukunan-perdukunan atau penyembahan berhala atau terikat dengan roh-roh leluhur. Seperti itu. Nah, itu nggak akan pernah terjadi di dalam diri anak itu kalau anak itu tidak ada mewarisi keluarga yang mengikatkan diri dengan perdukunan-perdukunan atau kakek nenek moyangnya dulu pernah jadi dukun. Seperti itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, jadi kalau anak-anak ini bisa melihat setan di masa kecil dan kita membiarkan itu dan kita berkata itu karunia, nah padahal itu bukan karunia. Saudara, Tuhan nggak mengendaki kita untuk bisa melihat setan-setan, saudara. Eh, di alam kita lagi sadar, maksudnya di saat kita lagi seperti kayak kita melihat orang, kita bisa melihat setan. Karena anak-anak yang bisa melihat setan itu, saudara, mereka melihatnya ketika mereka lagi bermain, tiba-tiba mereka melihat gitu, ya. Nah, beda kalau di dalam mimpi. Itu kan dalam mimpi kan banyak orang, ya, melihat yang seperti itu. Nah, itu pun juga perlu juga saudara harus tahu mengapa bisa anak bisa melihat di dalam mimpi gitu. Seperti anak itu dia bercerita kepada mamanya. Beberapa hari yang lalu dia bisa melihat setan di dalam mimpi juga, ya. Dia melihat setan di dalam mimpinya waktu dia lagi tidur. Ya, dia bilang kepada mamanya, setan ini mengejar-ngejar mamanya. Begitu. Nah, ada satu rumah katanya, rumah ini rumah tentara. Di situ dilihatnya kata setan ini dan setan ini mengejar-ngejar mamanya, mau menggigit mamanya, tapi dia nggak bisa menangkap mamanya. Menurut cerita anak ini. Lalu saat itu saya bilang, ibu banyak berdoa ya, saya bilang begitu ya, supaya ibu lepas dari semua sihir-sihir atau mantra-mantra dari manapun itu datangnya. Nah, jadi biasanya saudara, mengapa anak-anak ini bisa memiliki penglihatan seperti itu dan itu nggak hanya sekali dua kali, tapi sering dan bahkan itu makin tajam karena keluarga itu ada ikatan perdukunan atau ikatan roh-roh leluhur yang mereka percayai di masa yang lalu atau mereka juga memiliki mungkin ada background itu sebagai dukun seperti itu. Nah, jadi kalau anak itu nanti semakin besar, maka anak ini bukan hanya melihat setan tetapi dia juga akan bisa mendengarkan setan itu berbicara.
Dan lama-kelamaan kalau itu diakui sebagai kelebihan, maka nanti dia akan dominan kepada itu dan suatu saat dia akan menjadi penerawang. Setelah dia menjadi penerawang, dia akan nanti bisa meramal orang-orang. Lalu dia bisa juga mengobati orang-orang sebagai dukun. Seperti itu saudara ya. Nah jadi tentunya saya percaya kalau saudara nggak mau kalau untuk orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus ya kan. Nah jadi begini, kalau anak saudara saat ini sedang ada di dalam keadaan itu, maka saudara doakan. Tapi kalau nggak sembuh-sembuh, nggak lepas, bawa dia kepada pendoa supaya didoakan saudara. Ada perlu yang ditanyain nanti dari saudara mengapa bisa itu mungkin terjadi. Nah, nanti akan ditelusuri mungkin latar belakang keluarga saudara seperti apa, begitu ya. Nah, jadi gini. Kita ini kan di dalam dunia ini saudara yang dikasih oleh Tuhan harus tahu bahwa kita ini ada di dalam namanya kawasan di mana ada roh yang daripada iblis itu disebut roh jahat, ada juga roh yang daripada Tuhan. Tapi kalau kita mengikatkan diri dengan Tuhan, kita ajak roh yang dari Tuhan itu berbicara, sering kita ajak dia berbicara, sering kita berdoa kepadanya, maka lama-kelamaan roh yang daripada Tuhan itu akan menguasai kita saudara. Itu sebabnya nggak heran kalau dia mengikatkan diri dengan Roh Kudus, dengan Tuhan saudaraku, maka mata dia secara rohani pun akan semakin melihat hal yang ajaib daripada Tuhan. Dan bukan hanya itu, dia juga semakin peka mendengarkan suara daripada Tuhan, yaitu suara daripada Roh Kudus itu. Dan sehingga karunia-karunia Tuhan itu dinyatakan ke dalam kehidupannya untuk bisa melayani orang-orang seperti yang kayak mungkin kami alami begitu ya. Nah jadi kalau orang-orang yang daripada background dia terikat dengan perdukunan-perdukunan, itu karena dia sering mengikatkan diri dengan kuasa-kuasa roh jahat itu, iblis itu dengan perdukunan-perdukunan atau dia jadi dukun, ya. Sehingga dia lebih dominan gitu mendengarkan suara-suara daripada iblis itu, dari setan itu, saudara. Nah, jadi bukan hanya dia mendengar, tapi memang tanpa dia sadari dengan dia mengikatkan diri dengan okultisme, roh leluhur, dengan perdukunan-perdukunan begituan, saudara, penyembahan berhala, itu juga saudaraku mendatangkan banyak setan di dalam rumah itu, di dalam rumah mereka, ya. Karena tentunya kepada yang mana kita mengikatkan diri, maka itulah yang akan datang kepada kita. Seperti itu ya. Nah jadi kalau kita mengikatkan diri dengan Tuhan, maka yang dari Tuhan yang datang kepada kita. Tapi kalau kita mengikatkan diri dengan roh-roh perdukunan, dengan okultisme, penyembahan berhala, roh-roh leluhur yang kalian percayai, mungkin yang saudara-saudara percaya atau orang banyak percayai, yang dibilang opungnya lah padahal udah mati opungnya, bapaknya lah udah mati padahal bapaknya gitu. Nah itu bisa, setannya bisa jadi menyamar juga jadi keluarga saudara juga, karena saudara percaya kepada roh leluhur itu masih ada. Seperti itu ya. Nah jadi dulu saya pernah ini melihat setan saudara waktu saya masih kecil. Tapi hanya sekali. Dan itu kejadiannya di malam hari. Karena di kampung saya pada zaman saya itu nggak ada WC. Jadi kalau kita buang air kecil itu kita keluar saudara. Nah waktu saya buka pintu, saya baru melangkah ke tangga. Saya tiba-tiba melihat ada sosok seperti bapak tua saya duduk pas di tiang daripada rumahnya. Nah sedangkan saat itu bapak tua saya ini udah meninggal, tapi rumahnya masih ada ya saat itu. Nah itu langsung membuat saya itu pucat dan saya takut pucat saya. Di ulu hati saya itu sakit, sesak gitu. Nah saat itu saya pingsan. Mama saya itu melakukan metode menurut kepercayaan orang-orang dulu, saya dilangkai 7 kali. Tetapi saya nggak membenarkan metode ini setelah saya mengerti tentang plan pelepasan kesembuhan saudara. Kalau ada hal seperti itu, saudara harus langsung doakan dia, perintahkan roh jahat itu keluar dari kehidupannya, atau juga urapi tubuhnya saudara, doakan atau bisa mungkin telepon. Tapi kalau nggak bisa telepon hamba Tuhan, langsung saat itu deklarasikan dalam nama Yesus segala kuasa roh jahat yang masuk atau mungkin yang mengganggu anak saya ini keluar di dalam nama Yesus, seperti itu ya. Nah tapi hanya sekali itu aja saudaraku, dan saya tahu sekarang bahwa ternyata setan itu menyamar jadi bapak tua saya. Dan kalau saya percaya pada saat itu adalah bapak tua saya saudaraku, maka saya nggak akan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah jadi itu ya. Nah jadi itu sebabnya begitu banyak orang-orang saudaraku ketika dia peka mendengarkan suara-suara daripada iblis atau setan, atau bisa dia menerawang, mereka itu jadi dominan kepada pengobatan obat-obat kampung seperti itu. Nah ini penjelasan saya untuk saudara. Tuhan Yesus memberkati.